Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel God Palace South Borneo dalam sesi God Palace Book Shelf bersama aku sendiri, yaitu Fauzi Arye selaku host untuk teman-teman sekalian. Oke, setelah lama tidak mengupdate ya, setelah lama tidak muncul begitu di video kali ini aku kembali akan mereview sebuah manga lagi ya, atau komik Jepang gitu. Tapi kali ini genrenya berbeda. Kalau yang dulu itu mungkin ada unsur action dan fantasinya. Nah, sekarang manga yang akan kubahas kali ini beralih ke genre horor ya. Nah, jadi manganya itu apa? Judulnya apa? Nah, di sini aku perlihatkan pada teman-teman sekalian, yaitu ini, Remina. Nah, jadi judul manganya itu Remina, karangan Junji Ito. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, atau mungkin ingin lebih kenal lebih dekat ya, yaitu siapa beliau itu. Jadi Junji Ito ini memang spesial pengarang pembuat manga atau mangaka gitu ya, yang spesialisasinya adalah genre horor begitu. Jadi memang beliau banyak mengeluarkan karya-karya yang sudah cukup digemari dan dikenal sangat baik oleh para penggemar-penggemar manga di seluruh dunia. Bahkan ada juga karya-karya beliau yang dijadikan anime, dijadikan live action, dan dibuat di berbagai media yang lain lah seperti itu kan. Nah, dari sekian banyak karya Junji Ito ini, yang menurut saya beliau ini seperti Stephen King-nya manga ya, ibaratnya kalau boleh saya umpamakan itu, karena karya Stephen King itu novel kan banyak sekali juga kan. Nah, banyak yang dijadikan film juga kan. Nah, begitu juga si Junji Ito ini seperti Stephen King-nya dunia manga lah menurutku. Nah, dari sekian banyak karya beliau ini, kenapa aku memilih Remina yang akan kujadikan bahan reviewan atau yang akan ku bahas di video kali ini? Nah, itu dikarenakan Remina ini memiliki tema horor yang saya pribadi sangat menyukainya ya. Memang benar-benar selera aku secara pribadi gitu. Jadi ini agak subjektif juga sih. Nah, ya, Remina ini temanya adalah horor ya, seperti yang sudah saya bahas tadi, horor. Namun ada unsur science fiction-nya. Nah, kalau diistilahkan dalam literatur itu subgenrenya itu adalah cosmic horror. Nah, jadi Remina ini bertemakan atau bergenrekan cosmic horror. Nah, apa itu cosmic horror? Yaitu sebuah genre horor atau genre seram yang menampilkan unsur-unsur seperti luar angkasa, makhluk asing, ataupun hal-hal di luar nalar yang membuat memberikan teror dan yang berhubungan dengan sesuatu di luar sana, di alam semesta yang luas itu. Karena memang kan alam semesta itu penuh misteri begitu, penuh hal-hal yang tidak kita ketahui lah begitu istilahnya. Nah, jadi Remina ini mengusung tema yang seperti itu. Ceritanya sendiri bagaimana? Nah, aku di sini sengaja tidak ingin menjabarkan banyak sekali ceritanya ya, nanti ujung-ujungnya malah spoiler karena karena hal yang terkuat dalam sebuah manga itu kan ceritanya ya kan, alur ceritanya. Jadi kalau aku jelaskan terlalu panjang, ujung-ujungnya malah jadi spoiler. Nah, jadi secara umum Remina ini menceritakan tentang seorang penemu ya, astronot begitu, seorang astronom gitu, dan putrinya yang menemukan sebuah fenomena baru di luar angkasa, yaitu kedatangan sebuah planet baru yang tidak dikenal dan amat misterius begitu. Nah, karena beliau yang menemukan, si astronom tadi, jadilah dinamai menurut nama putrinya yang bernama Remina. Nah, itulah yang dijadikan judul di komik ini gitu. Si nama Remina itu. Nah, setelah beberapa waktu mulailah masalah bahwa ternyata si Remina yang datang entah dari mana ini tiba-tiba saja membuat, dalam tanda kutip ya, kekacauan di alam semesta, di mana dia itu menghancurkan planet demi planet. Setiap planet atau bintang-bintang yang dia lewati itu semuanya dia makan, dia lalap habis sampai hilang dari
alam semesta itu, sampai akhirnya gilirannya tiba bagi planet bumi untuk dimakan oleh dia juga begitu. Nah, di sinilah akhirnya kekacauan mulai muncul. Bukan mulai muncul, memang sudah sangat kacau sekali keadaan masyarakat itu, karena ya bagaimana mengatasinya, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang, karena kan ini tidak pernah tidak pernah dialami kan sebenarnya, bencana-bencana yang sudah tidak bisa diselesaikan lagi dengan daya upaya manusia begitu. Jadi muncullah kekacauan atau chaos dalam masyarakat itu. Nah, dan akhirnya si Remina ini terbawa-bawa juga dan difitnah atau dituduh sebagai sumber kekacauan atau sumber awal dari datangnya bencana ini gitu. Jadi karena si Remina ini adalah putri dari penemu si astronom itu, akhirnya dia malah dijadikan objek lah, menjadi semacam sasaran ke pelampiasan masyarakat seluruh dunia untuk dijadikan agar dibunuh saja lah istilahnya begitu. Karena dengan masyarakat itu beranggapan kalau membunuh si Remina ini, maka semua kegilaan ini dan si planet, si pembawa sial itu akan hilang gitu. Nah, jadi anggapan masyarakat itu seperti itu. Nah, endingnya sengaja di sini aku tidak tidak menceritakannya, karena mungkin teman-teman bisa membacanya sendiri ya kan. Karena itu banyak hal-hal yang banyak hal-hal detail yang cukup cukup sayang jika aku menceritakannya sampai serinci mungkin begitu. Nah, beralih dari ceritanya, sekarang aku akan membahas keseluruhan bukunya secara fisik ya. Di sini kan teman-teman bisa melihat tampilannya seperti ini kan. Nah, covernya warna merah darah begitu ya, sangat sangat sesuai sekali dengan tema horornya, sangat dapat sekali dari segi covernya begini. Kemudian di sini ada penggambaran orang-orang yang takut sekaligus kebingungan juga dengan apa yang terjadi ini, bagaimana kan. Di sini di covernya juga dijelaskan dapat tercermin dari covernya ya kan. Kemudian kita buka halamannya. Jadi art style-nya khas sekali Junji Ito seperti ini kalau teman-teman bisa lihat, tapi mungkin di sini nggak terlalu kelihatan ya. Nah, tidak terlalu kelihatan gitu. Art style-nya ini hitam putih ya, hitam putih, dan dalam penggambarannya sangat ciri khas Junji Ito sekali, karena di komik-komik beliau atau karya-karya beliau yang dijadikan anime pun juga gaya penggambarannya seperti ini, tidak jauh berbeda. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah adegan, istilah kasarnya itu adegan kekerasannya yang tampak di sini ya kan. Nah, jadi ini memang sangat dapat sekali feel horornya itu. Nah, seperti ini kan, ini tampilannya sangat mengganggu sekali. Mungkin bisa dilihat di sini ya, kalau bisa kelihatan ya. Nah, jadi itu. Kemudian dari segi dari covernya ini hardcover ya kan. Nah, jadi ini bukan istilahnya dalam tanda kutip ini bukan manga biasa lah, tapi ini manga spesial begitu karena dibikin hardcover. Dan dari segi bahasa dari segi bahasanya ini masih belum ada yang Indonesianya. Jadi kalau mau beli Remina yang ini, jadi mau tidak mau teman-teman akan berhadapan dengan manga yang berbahasa Inggris, karena ini diimpor dari luar negeri, entah itu mungkin Eropa, USA kan di sini dibacanya tulisannya, berarti ini diimpor dari Amerika begitu. Tidak ada, setahu saya ya, masih belum ada yang bahasa Indonesianya. Jadi kalau teman-teman mau membeli, adanya yang edisi Inggris ini, berbahasa Inggris ya. Nah, belinya mungkin teman-teman bisa membeli di toko-toko buku yang menjual buku-buku impor ya begitu. Bisa dicari, mungkin saja ada, karena ini komiknya keluaran tahun awal 2021. Jadi saya kira mungkin ini masih banyak di pasaran ya, masih banyak beredar, masih banyak tersedia di pasaran gitu. Jadi kukira ini masih banyak stoknya gitu kan. Kalau aku sendiri, karena di tempatku tidak ada toko buku yang menjual buku impor, jadi aku mau tidak mau belinya online gitu. Nah,
Jadi mungkin teman-teman bisa kalau tertarik ya dengan tema kosmik horor seperti aku juga, jadi teman-teman bisa mulai menyiapkan menabung untuk membeli manga ini karena harganya ya katakanlah lumayan lah untuk sebuah manga ya kan. Karena ini manganya impor juga dan covernya pun hardcover gitu. Oke, jadi mungkin itu aja ya review dari aku untuk video kali ini ya. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun tingkah laku dan juga perbuatan dalam mereview buku ini. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya untuk hal tersebut dan ku ucapkan sampai jumpa lagi di video-video aku yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.